Hello, welcome back to Sunny Sides Up and welcome back to new episode of Sun Talk. Jadi sebenarnya aku itu udah skincarean malam, udah pakai obat total jerawat juga. Tapi tadi aku baru nonton video yang barusan, alias tadi pagi aku update, aku bikin dan udah aku upload, dan kayaknya aku pengen cerita-cerita soal college life. Jadi aku cuma pakai lip pen doang. So aku bakal ceritain gimana aku bisa dapat kampusku yang sekarang, dari perjuanganku dari SMA sampai kuliah semester 2. So sebelum videonya mulai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So langsung aja ke videonya. Basically aku nyiapin minuman karena aku takut haus dan suaraku juga masih serak. So jadi perjuanganku tuh dimulai dari waktu SMA. Waktu SMA itu aku masih COVID dan aku kuliah di Kebumen, jadi kayak online dari Jakarta ke Kebumen. Dan pindah itu baru kelas 2 SMA atau kelas 11. Nah itu tuh kayak susah banget karena kan harus pindah dapodik nomor dapodik, dan itu susah banget. Awalnya tuh mau pindah di semester 2 di kelas 11, cuma gak bisa karena dapodiknya masih ketahan. Jadi akhirnya aku pindah di kelas 11 semester 1. Itu aku pindah di sekolah deket rumah karena aku masih harus ke psikiater. Dan akhirnya kelas 11, kelas 12 aku di sekolahku yang didomisili di daerah Bogor. Itu tuh gak gampang karena jujur masa transisi antara COVID dan balik ke back to normal again itu tuh agak susah karena yang udah 2-3 tahun online terus tiba-tiba offline lagi, ketemu teman baru lagi dan harus adaptasi lagi tuh kayak susah banget ya. Dan jadinya akhirnya aku harus mengadaptasi diri lagi. Pokoknya sampai akhirnya aku punya teman yang bener-bener dekat, teman sebangkuku, Haliza. Fotonya bakal ada di sini. Dan kita kayak 2 tahun itu kita nempel terus, stick together karena dia teman sebangkuku kan. Dan aku udah dibilangin kalau misalkan aku tuh nggak bakal dapet kuota SNBP karena aku pindahan kan. Jadi untuk memproses nilainya tuh agak susah. Kalau menghitungnya susah karena ada beberapa mata pelajaran yang nggak ada di SMA aku yang baru ini. Dan akhirnya aku mulai belajar SNBT itu di semester 2 di semester 1 di kelas 12. Itu tuh aku udah mulai fokus buat belajar SNBT dan dan aku juga les GO BTW, Ganesha Operation. Selama setahun aku tuh les GO. Cuma kalau di GO kan semester 1 itu kita masih masih fokus mata pelajaran biasa, sampai akhirnya semester 2 tuh baru intensif, baru belajar SNBT. Pokoknya, tapi aku udah mulai nyicil dari SNBT itu dari semester 1.
Cuma aku nggak aku nggak iniin di di subtes matematika karena aku lemah banget, aku tahu. Jadi akhirnya aku cuma belajar di penalaran, kayak penalaran umum, kemampuan baca, terus literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Dan penalaran matematika dan penalaran kuantitatif itu aku nggak belajar sama sekali. Bahkan aku nggak ikut tutor. Jadi kayak setahun itu aku cuma ikut tutor bahasa Inggris. Jadi aku mengintilin terus guru bahasa Inggris dan guru ekonomi geo. Sampai akhirnya SNBP nggak ada, aku tetap belajar SNBT, aku SNBT dan belum rezeki, qadarullahnya belum rezeki. Akhirnya aku nyoba di mandiri. Tadinya aku mau mutusin buat buat gap year. Cuma orang tuaku nggak ngizinin buat gap year, jadi akhirnya keluargaku daftarin mandiri dan akhirnya lolos. Aku sekarang kuliah di Unsud, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Itu nggak terduga-duga banget. Jadi itu sebenarnya jurusan yang milih itu orang tuaku, dan aku hanya ikut-ikutan karena aku suka bahasa Inggris tapi aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi kayak aku learning by process di kuliah itu. Untuk semester 1 itu so far masih seru ya, kayak karena kan masih ada ospek. Ospek tuh ada 3, ada ospek jurusan, ada ospek fakultas, dan ospek universitas. Jujur itu capek banget, kayak sebulan ospek. Cuma kangen sih jujur. Cuma gak mau ngulang lagi. Dan perkuliahan di semester 1 itu masih ya masih tahap dari SMA ke kuliah. Itu prosesnya panjang. Aku sempat ke Jogja juga waktu itu berdua sama temanku. Cuma ya aku punya 2 circle di SMA, di kuliah. Cuma yang circle 1 itu kayaknya nggak bertahan lama, jadi kita friendship break up. Dan it's not a big deal sih, karena aku udah ngalamin banyak banget people come and go, jadi aku nggak terlalu ngambil hati banget karena kehilangan circle. Yang justru jadi tantangan aku itu adalah homesick. Jujur aku masih homesick di semester 1, tetapi aku pulang itu 2 kali. Satu semester itu 2 kali, waktu November akhir dan liburan akhir semester. Jadi kayak udah tuntas UAS baru aku pulang. Dan itu banyak nangisnya karena aku juga lagi ngalamin economic crisis di keluargaku. Jadi kayak pressure untuk kuliah tuh kayak pressure gitu, kayak takut ngerepotin, cuma kayak harus dijalanin. Dan ya itu kayak makanan sehari-hari sih. Itu rasa nggak enaknya tuh makanan sehari-hari, tapi harus selesai. Aku juga video call selalu sama orang tuaku, kayak seminggu tuh sekali waktu malam minggu. Jadi malam minggu itu aku nggak keluar, tapi aku video call sama orang tuaku gitu. Dan ya kangen keluarga, jauh dari keluarga, karena kan aku perantau dari Bogor ke Purwokerto. Itu kayak wow, jauh. Buat pulang kayak sebulan sekali itu pressure di uang. Jadi kayak tidak tidak terlalu berusaha mungkin untuk nggak pulang. Sebenarnya kalau dihitung 3 sih, karena aku pulang ke Kebumen juga, ke kampung ibu. Jadi ya, jadi total 3 mungkin ya. Nah, ya udah akhirnya
dan masa pengenalan juga sih sama dosen-dosennya, karena kan beda ya guru sama dosen tuh. Jadi kayak ya aku sempat kayak depresi juga, dan waktu itu tuh iseng lah dosenku tuh bikin notes gitu kayak apa yang kamu rasain hari ini, dan aku nulis tuh lagi depresi parah, lagi kepikiran banyak banget, dan akhirnya aku dipanggil dosenku dan suruh cerita, dan aku senang banget karena itu yang bikin aku deket sama dosenku sampai sekarang gitu. Itu buat semester 1 sih. Dan project-projectnya aku jujur enjoy kalau project. Jadi kayak UTS itu aku ujian biasa, ujian tulis. Cuma kalau UAS itu full project, agak pusing sih, cuma kayak seru. Untuk semester 2 itu as I mentioned it tadi, aku kehilangan circleku di semester 2. Cuma it's not a big deal, sekali lagi, karena ya aku biasa juga main tuh kayak nggak rame-rame. Aku biasanya kayak 2 orang, 3 orang, atau 4 orang paling banyak, karena aku kurang suka buat nongkrong gitu. Jadi aku selama 2 semester itu aku nggak pernah nongkrong, kecuali kalau emang ada tugas. Itu pun biasanya di kos atau di rumah temanku. Terus semester 2 sih aku baru sampai pertengahan, cuma pertengahan mau ke akhir sih, karena baru selesai UTS kan, kayak 2 minggu yang lalu. Semester 2 tuh lebih berat, karena kan apalagi waktu puasa, jadi kayak capek banget, energinya kekuras banget waktu puasa. Ya semester 2 awal sih ya sama sih, masalahnya masih kayak di ekonomi, dan untungnya dosen aku atau dosen pembimbing akademik itu sangat helpful. Jadi kayak beliau tuh selalu nanya setiap semester, setiap bimbingan selalu nanya ada kesulitan atau apa gitu kan. Terus ya semester 2 sih berat ya, karena ya puasa, terus pertemuannya lebih banyak. Kalau semester 1 kan lebih ringan, kayak cuma 3 bulan. Ini kan kepotong puasa, terus hampir ada 4 bulan pertemuan lah, 4 bulan 5 bulan, dan itu tuh full. Udah gitu semester 2 itu aku full pagi, jadi kayak Senin Selasa itu pagi, Rabu tuh baru jam 10. Jadi kayak capek banget. Dan itu tuh sampai sampai sore. Senin jam 3, Selasa jam 1, Rabu tuh sampai jam 5. Dan istirahat tuh baru Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus ya semester 2, waktu itu aku sempat sakit seminggu kemarin. Itu aku nggak kuliah seminggu. Aku sakit, kayak baru ngerasain gitu, kayak ini anak kos yang sebenarnya. Karena nggak ada yang bisa diharapin selain diri sendiri. Jadi kayak aku susah beli obat waktu itu karena nggak kuat jalan. Akhirnya aku Gojek dan beli makanan juga sampai muntah-muntah, dan nasi itu nggak kemakan. Itu baru ngerasain anak kos. Tapi aku selalu video call papaku sih, dan itu yang paling down, saat-saat down. Sempat nangis juga karena homesick, karena biasanya kan kalau di rumah ada yang dimintain tolong, di sini tuh bener-bener gak ada. Terus tapi senengnya di semester 2 tuh aku sekarang udah punya udah deket sama dosen. Jadi tuh aku sering main ke rumah dosenku buat ngobrol, buat tuker pikiran gitu. Dan kemarin aku diajakin ke daerah Cibun. Cibun tuh daerah Purwokerto Barat, I guess, aku gak tahu. Pokoknya di daerah Cibun, ini ada fotonya. Daerah Cibun tuh aku main kayak di alam gitu. Jadi beliau tuh punya rumah alam
seru banget, kayak nggak ada wifi, nggak ada data, jadi kayak kita fokus buat nikmatin alam. Dan ya itu paling seru sih. Dan ya di sisa-sisa semester itu masih ada 4 minggu pertemuan lagi apa ya, atau 3 minggu pertemuan lagi. Aku harap bisa secepatnya selesai karena semester 3 bakal lebih berat, dan I hope aku masih bisa kuliah terus sampai lulus nanti. Dan aku bakal update di semester 4. Mungkin topik berikutnya bakalan get to know me. Aku pengen banget kenalan, kayak apa namanya, aku lagi suka apa, lagi ngikutin apa, keseharianku gimana gitu. So yeah, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Semoga semoga dengan ini kalian bisa termotivasi. Bye bye. Oh iya, aku tuh lupa cerita kalau misalkan aku nggak pakai motor, jadi aku jalan kaki dan nggak bawa motor. Dan aku biasanya nebeng temanku dan aku ngasih patungan buat bensin, kayak setengah dari dia biasa beli bensin gitu. Dan itu sih paling ininya, karena aku juga bukan orang yang suka nongkrong, jadi ya udah. Selama ini aku juga gak masak makanan, jadi kayak aku cuma masak nasi dan beli lauk gitu. So ya, untuk tips survive di perantauan, pertama kamu harus punya teman. Kalau kamu nggak bawa motor, kamu harus bisa kalau nggak bawa motor ya, punya teman yang punya motor. Jadi yang teman yang bawa motor itu kamu bisa patungan bensin sama dia kayak sebulan gitu, dihitung-hitung. Terus kamu harus bisa sendirian, karena dari dulu aku juga udah biasa jalan-jalan sendiri, jadi kayak di perantauan gak terlalu kaget. Terus paling kamu harus bisa berhemat sih, karena misal uang dikasih seminggu atau sebulan, itu kamu harus bener-bener hemat dan manfaatin uang yang ada. Kalau bisa juga buat nabung. Dan kamu harus punya uang darurat, karena uang darurat itu penting. Misal kamu gak punya uang buat makan, kamu bisa pakai uang darurat kamu. Dan kalau kalian skincarean, tipsnya, kamu kalau misal punya uang lebih, selain buat ditabung dan punya uang darurat, kamu harus punya skincare darurat. Jadi kayak kamu nyetok satu aja, jadi kayak harus punya satu yang buat daily, satu buat stok. Jadi kalau misalkan kamu gak ada uang, itu kamu bisa pakai skincare. Dan yang terakhir, cari kos yang deket kampus sih, karena kalau nggak punya motor ya, karena itu sangat helpful banget. Dan kalau bisa nyari kos yang dekat sama tempat makan, jadi gampang. Sekian. Dan kamu harus percaya sama diri kamu sendiri, karena nggak bakal ada yang bisa diandalin selain diri kamu sendiri gitu.